Ya, satu-satu. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak menengok ikhtilaf. Kata Nabi, kamu berpegang kepada sunnahku, abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham, jangan pegang pakai tangan. Pegang pakai tangan lepas. Tapi kalau gigit pakai gigi geraham, kuat, tak lepas, sambar petir, semua sampai mati tak lepas. Lalu kemudian Quran sunnah. Kita tak paham Quran, kita tak paham sunnah. Lalu ada satu lagi, tiga yang ditinggalkan Nabi. Quran, sunnah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita pegang yang tiga ini, kita amalkan di akhir zaman, insya Allah Rasulullah senang menengok kita. Apakah Rasul itu menengok kita? Ya, ada dalam Quran. Wa qul i'maru, beramallah kamu. Kalau kita beramal, yang menengok kita ni ada tiga. Pertama, fasayarallah, Allah menengok. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Yang menyelimuti dunia, orang-orang beriman mati semuanya sebagai rahmat Allah, supaya mereka tak merasakan huru-hara hari kiamat, sampai akhirnya hancur sehancur-hancurnya, ditiupkan sangkakala. Yang akan kita bahaskan, saya diberi maklumat, dimaklumkan, Ustadz bagi tazkirah 30 menit, lepas itu kita akan soal jawab. Dalam 30 menit ini saya akan bahaskan tanda-tanda yang kecil, banyak sekali, tapi 5 poin besar yang akan kita bahaskan. Kita bahaskan pagi ini beza dengan tazkirah malam. Kalau pagi ini, malam tadi lepas tazkirah makan. Nah, kalau pagi ini ada pepatah orang Minangkabau di Sumatera, berunding sesudah makan. Nah, makan dulu baru berunding. Tajuk kita tentang sesuatu yang berat menghadapi fitnah akhir zaman. Di antara tanda fitnah akhir zaman yang sudah kita rasakan sekarang adalah kasratul zina. Jadi kita dulu tahun 1996 awal saya masuk university. Jadi waktu itu kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, kita ada rasa bingung. Macam mana boleh perbuatan ini merata? Padahal orang di akhir zaman tidak macam dulu. Macam dulu banyak hutan, banyak tempat tertutup. Macam mana perbuatan maksiat boleh merata di akhir zaman? Waktu itu tahun 1996, kita baru baca di majalah, di harian, di berita-berita bahwa akan ada yang namanya nanti tahun 2000, 4 tahun sebelum 1996 itu akan ada yang bernama internet. Baru saya berangkat ke Kaherah 98, 99 barulah mulai tersebar internet, akhirnya merata-ratalah perbuatan maksiat. Jadi sebetulnya makna kasratuz zina, perbuatan maksiat merata, kalau kita tengok hari ini salah satu sebab penyebarannya adalah melalui sosial media, melalui internet. Tapi saya tak katakan bahwa internet ini haram, sebab dia macam pisau. Jamaah pun di Malaysia, di Brunei Darussalam tahu dengan Ustaz Abdul Somad sebab internet juga, sebab YouTube, sebab Instagram. Nah, jadi kalau ada orang mengharamkan, maka al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu ibahah, boleh. Bila dia menjadi haram? Kalau dia membawa kepada perbuatan haram. Kalau sesuatu itu haram, maka alatnya pun ikut menjadi haram. Tapi kalau sesuatu itu baik, alatnya pun ikut menjadi baik. Seperti pisau. Pisau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke kambing, baik. Tapi kalau dipotongkan ke leher, dipotongkan ke urat nadi, mati, maka dia menjadi haram. Begitu juga dengan sosial media hari ini. Kalau dia dipakai untuk tazkirah, dipakai untuk nasihat, dipakai untuk menyebarkan share yang baik-baik, maka dia ikut menjadi amal kebaikan. Insya Allah semua yang kita rakamkan, kita rekod ini juga insya Allah akan menjadi amal kebaikan. Ustaz yang menyampaikan sudah meninggal dunia, tapi insya Allah video semua boleh ditonton oleh anak cucu kita sehingga menjadi kenangan baik, menjadi amal jariah juga insya Allah. Jadi kalau dulu kita baca hadis yang menjadi amal jariah, shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun, anak yang soleh. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sekarang ada lagi YouTube yang soleh. Maka dia pun juga akan menjadi amal jariyah bila ditonton orang, diamalkan orang, yang share juga. Dalam hadis disampaikan, man dalla ala khairin, siapa yang membagi kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Jadi sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya FB, dengan adanya grup-grup WhatsApp, maka orang begitu mudahnya untuk mengenali lelaki dengan perempuan. Boleh membuat janji. Diawali dari 6 step. Yang pertama, nazratun, pandangan. Setelah itu fabtisamun, senyuman. Setelah itu dilanjutkan dengan fakalamun, say hello. Setelah itu diteruskan dengan famau'idun, membuat temu janji. Setelah itu diteruskan dengan faliqaun, bertemu, diteruskanlah dengan perbuatan maksiat. Zaman dulu orang nak berjumpa susah. Rumah orang Melayu, rumah panggung, rumah tinggi, seorang lelaki bila nak jumpa perempuan, maka dia bawa lidi, dia cucukkan ke lubang kayu supaya perempuan yang di atas itu tahu ada lelaki yang sudah menunggu di bawah. Zaman sekarang tidak begitu lagi, dia miss call saja. Dia kirim message. Ini semua maknanya dari dulu pun, zaman dulu pun orang sudah ada peluang ingin melakukan perbuatan dosa. Tapi dengan zaman berganti, musim berubah, semakin mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka orang tua kita dulu dengan orang tua sekarang yang membesarkan anak-anak, bebannya jauh lebih susah yang sekarang. Zaman dulu dia boleh kawal, dia boleh tengok. Zaman hari ini kita tengok baik, tapi di belakang kita belum tahu. Maka di samping ada doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Tapi juga di samping itu ada nasihat, ada doa, ad-doa silahul mukmin, tapi juga cakap tak boleh berhenti, sebab kalau tidak kita sudah jatuh pada fitnah akhir zaman yang merata-rata. Mudah-mudahan Allah jaga pelihara anak cucu kita dari perbuatan ini insyaallah. Dalam Al-Qur'an hukumannya jelas sekali. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jallah, maka cambuk, deralah dia 100 kali. Dalam hadis dikatakan asyaikhu, lelaki, wasyaikhatu, perempuan, idza zanaya, bila dia sudah menikah tapi tetap dia buat perbuatan ini, farjumuhumal battah, maka dia dirajam, ditanam sekerat setengah tubuhnya dalam tanah, dilempar batu hingga mati. Pada zaman Nabi SAW datang seorang perempuan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan. Kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, sebab bila dia mati, anak yang tak berdosa ikut mati. Kata Nabi, lahirkan dulu anak. Setelah anak lahir, dia datang lagi. Ya Rasulullah, jatuhkanlah hukuman kepada saya. Kata Nabi, susukan anakmu. Sebab anak ada hak 2 tahun menyusu. Selepas 2 tahun anak itu menyusu, dia datang lagi, barulah dijatuhkan hukuman dan dia mati. Maka menurut para ulama, bila sudah terkena hukum hudud di dunia, maka Allah sudah melepaskannya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat dan dijatuhkan hukuman di dunia, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Adapun sekarang, andai ada orang mengaku sekalipun, maka sebab hukum itu tidak diterapkan, maka satu-satunya jalan adalah bertaubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa. Wa yatatahhar. Kemudian dia mandi bertaubat. Wa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah. Selepas itu dia beristighfar kepada Allah. Lalu kemudian illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratul fitan. Banyak terjadi, sahabat bertanya, apa al-haraj, apa al-fitan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qatlu. Banyak terjadi pembunuhan. Dulu masa saya masih belajar tahun 1992-93, kita mendengar ada Bosnia Herzegovina yang membantai umat Islam, Slobodan Milosevic, Ali Izzat Begovic, orang Islam, kerana satu fitnah agama yang besar. Kemudian Palestina dengan Israel sampai hari ini belum lagi selesai. Ditambah lagi dengan Rohingya, berterusan. Jadi semakin banyak sekali yang meninggal di atas muka bumi Allah. Itu adalah salah satu kasratul haraj. Kasratul haraj maknanya kasratul fitan. Fitan dalam bahasa Melayu fitnah
tuduhan tak ada bukti. Dalam bahasa Arab, fitnah artinya siksaan, pembunuhan, kematian. Jadi banyak sekali kematian-kematian, itu salah satu tanda supaya orang mengambil pelajaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang dikirimkan ruh ke dalam jasadnya, pastilah dia akan mengalami kematian. Maka pada akhir zaman banyak sekali kematian. Maka di antara doa yang kita ucapkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebut dengan fitnah. Fitnah maknanya ada azab, ada kesakitan, ada kematian-kematian yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita insyaallah. Maka dalam solat itu sesungguhnya kita sudah mintakan lindungan. Selepas solat kita berdoa lagi bersama imam, selalunya baca Al-Fatihah, lalu kemudian minta Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Itu semuanya adalah sebab kita hidup di akhir zaman, maka kita minta dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang ketiga, kasratun nisa. Banyak perempuan. Jadi bila saya bagi tazkirah, itu yang paling banyak adalah perempuan. Setengah perempuan mengadu. Kata dia, Ustaz Somad, ada ustaz yang bagi tazkirah, kata dia di neraka tu banyak perempuan. Tapi bila kita tengok di masjid, juga banyak perempuan. Sebab kerana memang makhluk yang paling banyak perempuan. Di masjid banyak perempuan, di neraka banyak perempuan, di surga pun juga banyak perempuan. Al-Qayyimul Wahid, satu lelaki, khamsina imra'ah. Satu lelaki berbandingnya di akhir zaman 50 perempuan. Jadi saya nak buktikan hadis itu, saya tanya anak kemanakan saya di sekolah, di pondok. Kamu di pondok berapa lelaki, berapa perempuan? Hampir semuanya menjawab, memanglah di kelas-kelas di sekolah, di pondok itu, semuanya kebanyakan anak-anak perempuan. Saya tanyakan itu, bukan saya tak percaya hadis itu, saya percaya. Cuma saya nak ukur betulkah kita dah ada di akhir zaman. Anak perempuan, sebagian puan-tuan mungkin anak perempuan. Tapi anak saya dua-dua lelaki, tak ada perempuan. Tapi pelajar-pelajar kita, saya pun dulu di sekolah, itu lebih banyak perempuan. Perempuan dalam Islam bukan dihinakan. Ada orang mengatakan Islam ini menghinakan perempuan. Tidak. Islam memuliakan perempuan. Maka yang masuk surga selepas Nabi Muhammad SAW bukan lelaki, tapi perempuan. Nabi waktu dia masuk surga, dia tengok ke belakang, dia tengok perempuan. Nabi bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, sayalah seorang perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan mendapat 3. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Lelaki hanya dapat 1 saja. Abuka. Sebab perempuan mengandung, perempuan menyusukan anak, perempuan melahirkan. Jadi kalau ada lelaki yang ingin dapat 3, cubalah yang 3. Lalu kemudian dalam Islam, anak perempuan lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Man ala salasa banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Dalam Islam perempuan lelaki sama. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Jadi banyaknya perempuan itu bukan suatu kehinaan. Sebab ada orang menyangka, oh menjadi perempuan adalah kehinaan. Tidak. Sebab Nabi keturunan dia daripada perempuan-perempuan. Nabi punya anak perempuan, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Sayyidatuna Fatimah. Ketiga anak perempuan ni meninggal waktu Nabi masih hidup. Satu-satunya perempuan yang tetap ada selepas Nabi meninggal, Fatimah. 6 bulan selepas Nabi meninggal, baru Fatimah meninggal. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan, satu lagi Sayyidina Al-Husain. Yang hidup sekarang ini keturunan daripada puak Sayyidina Al-Hasan Al-Hasani, Sayyidina Al-Husain Al-Husaini. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak lelaki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak lelaki ada namanya Ismail, ada namanya Musa Al-Kazim, ada namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki, itulah dia Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak lelaki,
itulah dia namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah ke Tarim, Yaman, Hadramaut. Dari Ahmad Isa Al-Muhajir ini punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan-keturunan Ba'alawi ini itulah yang dipanggil dengan Al-Haddad, Al-Syihab, Al-Jifri, Syekh Abu Bakar, Al-Idrus. Itu puak daripada perempuan. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang merendahkan, menjatuhkan harkat martabat perempuan, maka sesungguhnya dia bukan ajaran Islam. Ini perlu dijelaskan tentang banyaknya perempuan di akhir zaman, karena perempuan akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau dia baik, maka generasi ini menjadi baik. Maka ada kata-kata hikmah, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negeri. Kalau negeri ini ingin baik, perempuan mesti baik. Tapi kalau perempuan mohon maaf sudah rosak, maka anaknya, suaminya, menantunya, cucunya ikut semua. Sebab perempuan punya pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak. Yang keempat, di antara sebab lagi yang menyebabkan tanda-tanda akhir zaman akan berakhirnya dunia adalah kasratu, banyaknya orang-orang al-jahlu, kasratul jahli, banyaknya kejahilan. Sebab Allah mencabut ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu. Kalau pokok kayu dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Bila ulama sudah mati, ilmu berkurang. Meninggal ulama, ilmu berkurang. Meninggal ulama sampai akhirnya banyaklah orang yang jahil, lalu kemudian yang tinggal hanya orang-orang juhal, hanya orang-orang yang tidak tahu pada agama. Maka alhamdulillah kita masih lagi dijaga dengan banyaknya para alim, para ulama, para orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu menjadi baik, maka didalamkannya pengetahuannya tentang agama. Tidak hanya setakat tahu, tapi juga mengamalkan, lalu kemudian menyebarkan, mengajarkan, sampailah kepada hari kiamat. Allah tidak mengirimkan Nabi, lalu Nabi itu meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurisu. Kami Nabi-Nabi tak meninggalkan harta warisan. Yang ditinggalkan Nabi, la yatrukuna dirhaman wala dinaran. Nabi tak meninggalkan duit emas, tak meninggalkan duit perak. Yang ditinggalkannya adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, yaitu pewarisnya para Nabi, yang mengajarkan tentang akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Lalu kemudian fiqahnya bermazhab, mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Yang ketiga Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Yang keempat Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Hadis-hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Sahih Muslim, meninggal tahun 261 Hijrah. Jadi semua sudah disusunkan oleh ulama, tinggal lagi kita membaca. Lalu kemudian kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Saya biasanya bagi tazkirah, selepas itu ada soal jawab. Banyaklah jamaah yang bertanya, kata dia, Ustaz, bila kami tanya, kami tonton di YouTube itu tahu semua. Kata saya, banyak juga yang saya tak tahu. Tapi kami tengok Ustaz tahu semua. Yang saya tak tahu, kita tak upload. Jadi orang sangka tahu semua. Sama juga hari ini nanti kita akan buka soal jawab. Yang tahu kita upload video, yang tak tahu kita simpan bawa balik ke rumah. Nanti baca kitab baik-baik, tengok-tengok lagi. Lalu kemudian selama kita merasa diri kita tak tahu, insya Allah kita masih berilmu. Tapi bila kita sangka kita tahu semua, itulah musibah ahli ilmu. Musibahnya orang ahli ilmu adalah ketika dia merasa alim, ketika dia merasa tahu, dia tidak lagi membaca. Maka ayat yang turun adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maknanya kita ini rendah, kita ini asal muasalnya sama, berawal dari tidak tahu sampai akhirnya kita pun juga tidak tahu, pernah tahu kemudian lupa tak tahu. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit orang berilmu adalah lupa, lalai, tak tahu, tak ingat sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, yang kelima, yataqarabuz zaman.
waktu sangat pendek. Jadi saya dulu berpikir tak faham ketika awal-awal baca. Macam mana ya taqarabuz zaman, waktu menjadi pendek. Padahal satu hari 12 jam malam, 12 jam siang. Dalam satu jam ada 60 menit. Dalam satu menit ada 60 detik. Macam mana boleh waktu ini? Apakah dia berkurang? Rupanya sekarang tetap 12 jam malam, 12 jam siang bila di tempat kita. Mungkin di Eropah, mungkin di Amerika beza. Tapi waktu ini tetap 24 jam. Lalu yang membuat dia menjadi dalam hadis itu disebut waktu pendek itu, sebenarnya waktu itu sama, tapi waktu itu habis untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau orang membagi 24 jam itu menjadi 3. 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam rehat. 8 jam kerja, 8 jam tidur, lepas itu 8 jam untuk keluarga, untuk lain-lain. Hari ini, semua waktu itu sudah berubah. 8 jam bekerja, tidur tak lagi 8 jam, tapi sudah dihabiskan untuk scroll, untuk update status, untuk tengok video, untuk Netflix, untuk YouTube, untuk... Oh, itu rupanya makna ya taqarabuz zaman. Waktu tak tahu. Tiba-tiba dah hari Jumaat. Tiba-tiba dah Aidil Fitri. Tiba-tiba... Ustaz Samad rasanya baru lagi datang Brunei. Dah datang. Saya datang ke Brunei 6 bulan sekali. Tiba-tiba dah sampai Rizkun Hotel. Lepas, padahal 6 bulan lepas. Jadi begitulah rupanya ya taqarabuz zaman, sebab kita banyak aktiviti. Orang zaman dulu aktiviti tak terlampau banyak. Lepas salat Isya tidur. Hiburannya adalah Maulidur Rasul. Maka dulu kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, orang berkumpul di surau beramai-ramai, itulah dia masa berjumpa dengan orang banyak. Hari ini begitu banyak hiburan sehingga orang melupakan. Alhamdulillah di Brunei Darussalam malam tadi Maulidur Rasul masih ramai lagi. Di rumah-rumah 12 malam sudah dibuat maulid. Sampai kepada puncaknya malam 12 Rabiul Awal. Ini semua mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman ini insyaAllah. Kalau kita naik kapal, anginnya kencang, ombaknya kuat, maka yang menyelamatkan itu adalah nakhoda. Nakhoda kita adalah para alim, para ulama, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kata ulama, ulil amri itu maknanya dua. Yang pertama, ulil amri, raja, sultan. Yang kedua, makna ulil amri adalah ulama. Kalau kita berpegang kepada ulama, ulama yang bukan Wahabi, yang bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, tapi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fiqahnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni bermazhab Imam Abu Hamid al-Ghazali. Jadi ulama ini kita berpegang, yang memberikan fatwa mufti, lalu kemudian selepas itu kita batin kita diisi dengan salawat, diisi dengan zikir. Kata Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah As-Sughra, kalau di akhir zaman nanti susah ingin mendapatkan mursyid, pembimbing zikir, maka banyak-banyaklah bersalawat. Orang yang banyak bersalawat, dia akan dapat bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang dibimbing zikir, dipimpin zikir oleh Tok Guru Fulan, oleh Syekh Fulan. Kalau kita bingung di akhir zaman nak ikut siapa, maka pesan Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah As-Sughra, banyak-banyaklah bersolawat. Maka dengan banyaknya bersolawat, Allah akan membimbing melalui nur daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di merata-merata tempat ada solawat Al-Burdah, ada solawat Simtud Durar, ada solawat Ad-Dibai, ada solawat Al-Barzanji, ada solawat Al-Diyaul Lami. Itu semua isinya adalah maulid, isinya 3. Yang pertama, solawat. Yang kedua, sejarah Nabi. Yang ketiga, zikir-zikir. Doa-doa. Semua itu baik, kita laksanakan. Baik di rumah, di office, di keluarga, di masjid, di surau. Itu semua untuk menguatkan hati kita di fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim, dengan berjumpa, dengan mengaji, Allah kuatkan hati kita. Yusbihu mu'minan. Ada orang yang paginya beriman, wa yumsi kafiran. Petangnya menjadi kafir. Sebab anginnya kencang. Sebab begitu tajamnya karang di tengah laut akhir zaman. Tapi insya Allah, kalau kita berpegang, wa'tasimu bihablillah. Berpegang dengan tali Allah. Wa la tafarraqu. Tidak bercerai-berai, tidak berkelahi. La tanaza'u. Jangan ikhtilaf. Fatabshalu. Kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum. Akan kehilangan semangat. Itulah 5 poin di antara fitnah akhir zaman yang sudah merata dan kita merasakannya.
Mudah-mudahan dengan kita kaji ini, kita semakin waspada, kita semakin menguatkan hati, kita semakin banyak berzikir, berselawat kepada Allah, supaya Allah bagi kita istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insya Allah kita akan husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan jazaa syekhuna al-muhtaram. Barakallah. Profesor Dr. Abdul Samad yang dikasihi. Jadi saya langsung pada persoalan yang diajukan kepada Fadil Ustaz. Di hadapan saya ini ada beberapa soalan. Lalu saya akan baca secara ringkas. Jika ada lagi boleh sampaikan dalam waktu yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda begitu ketara sehingga di akhir hayat baginda menyebut ummati, ummati, ummati dengan perasaan sedih. Ustaz, ajarkan kami doa agar dapat mengurangkan dan sekaligus menyenangkan hati baginda berkenaan dengan ummati, ummati tersebut. Barakallah. Terima kasih. Yang pertama, satu-satu. Ya, satu-satu. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak menengok ikhtilaf-ikhtilaf. Kata Nabi, kamu berpegang kepada sunnahku, abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham, jangan pegang pakai tangan. Pegang pakai tangan lepas. Tapi kalau gigit pakai gigi geraham, kuat, tak lepas, sambar petir, semua sampai mati tak lepas. Lalu kemudian Quran, sunnah. Kita tak paham Quran, kita tak paham sunnah. Lalu ada satu lagi, tiga yang ditinggalkan Nabi. Quran, sunnah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita pegang yang tiga ini, kita amalkan di akhir zaman, insya Allah Rasulullah senang menengok kita. Apakah Rasul itu menengok kita? Ya, ada dalam Quran. Wa qul i'maru, beramallah kamu. Kalau kita beramal, yang menengok kita ni ada tiga. Pertama, fasayarallah, Allah menengok. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Makna orang beriman di situ, kata ulama, dua. Orang beriman yang hidup dan orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ayah saya, emak saya, almarhumah, maka dia menengok amal saya hari ini, ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam barzakh. Jadi semua orang-orang tua kita menengok amal kita seperti mereka menyaksikan secara live, menengok terus direct. Sebab apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Rasulullah hari ini menengok amal kita. Maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, tazawwaju al-walud. Kamu nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak. Ini mukatsirum bikumul umam. Nanti aku senang pada hari akhir umatku yang paling banyak. Kalah umat Nabi Ibrahim, kalah umat Nabi Musa, kalah umat Nabi Isa. Yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan kita amalkan Quran, kita amalkan sunnah, kita amalkan dekat dengan ulama, lalu kemudian semakin banyak umat Nabi Muhammad, itu membanggakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan yang utama, aqrabu majlisan, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku berselawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau setengah hariku selawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan selawat? Zahaballahu hammaka, Allah hilangkan kesusahanmu, digantinya dengan kelapangan. Maka lapang hati, senang fikiran, itu sebab banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok salawat, kata Syekh Ali Jum'ah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada salawat-salawat yang ditulis oleh ulama. Salawat-salawat yang kita masukkan dalam doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Baik, tak salah.
Salawat terbagi kepada dua. Yang pertama, salawat ma'thur yang ada dalam hadis. Yang kedua, salawat yang dibuat oleh para ulama. Selama maknanya baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita amalkan salawat-salawat yang dibagi oleh guru-guru kita. Kita amalkan untuk mengisi lisan kita supaya tidak isi dengan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya, cara tips kaedah pembersihan akhlak dan hati, usul. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Bila kita nak minum di cawan, maka walaupun airnya air zam-zam, kalau cawannya kotor, maka air zam-zamnya ikut menjadi kotor. Maka yang pertama adalah takhalli, kosongkan dulu. Cawannya dibersihkan dulu, guna sabun, guna semua, selepas itu dibilas, dibasuh, selepas itu keringkan, hilang baunya. Selepas dia bersih, barulah diisi dengan air zam-zam. Pertama takhalli, kosongkan dulu. Setelah kosongkan, baru tahalli, baru dia diisi. Selepas diisi, barulah dia tajalli. Tajalli ada rasanya. Macam mana air zam-zam yang awak minum tadi? Saya rasa senang, saya rasa sedap, saya rasa nikmat. Rasa nikmat itu ada selepas dua proses tadi. Takhalli, kosongkan dulu. Jadi hati kita tu macam cawan, maka kosongkan dulu. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari benci, kosongkan dari dendam, kosongkan dari amarah. Maka dalam Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Selepas kosong, barulah dia berzikir dan solat. Dalam ayat lain, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Maka tasawuf itu artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya. Suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari munafik, suci dari dendam kesumat, suci dari amarah. Selepas dia suci bersih, barulah diisi. Diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan zuhud, diisi dengan qanaah. Selepas dia diisi, barulah kita dapat merasakannya. Tapi rasa ini makanannya sama, tapi rasa kita berbeza. Jangankan ingin merasakan bagaimana tenangnya hati, merasakan kopi, merasakan teh, merasakan teh tarik. Teh tariknya sama, dibuat oleh orang yang sama, tapi ketika disuruh menceritakan rasanya, rasanya berbeza. Macam mana Ustaz Somad rasa teh tarik di Brunei Darussalam? Kata saya, sedap. Tapi untuk macam mana sedap itu, kita tak boleh menceritakan rasanya. Begitu juga lah rasanya orang-orang beriman ketika hatinya sudah bersih, khusyuk solatnya, tenang batinnya. Apa kata Allah? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Yang dicari orang dalam hidup ini adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu datangnya dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang hatinya tenang, insyaAllah. Dengan ketenangan hati itu, maka kita pun tenang beribadah, tenang kepada keluarga, tenang menghadapi hidup, beridha kepada keputusan Allah, dan pada akhirnya kita akan dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang hatinya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah orang yang kembali kepada Allah. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang aslinya adalah dalam surga. Selepas itu kita diturunkan ke dunia untuk diuji. Selepas kita lolos daripada ujian ini, kita pun akan kembali. Maka bunyi kalimatnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cara Rasulullah menegur apabila melihat sahabat melakukan kesilapan ataupun ahli keluarga, apakah secara sir ataupun jahar secara jelas? Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak lelaki namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As malam tahajud, siang puasa, sampai istrinya pun dia jauhi. Maka ayahnya Amr bin As melapor, cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, anak saya ni malamnya tahajud terus, siangnya puasa terus, sampai istri dia pun dia jauhi. Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As.
sudah sampai berita kepada saya, kata Abdullah bin Amr, kata Nabi. Katanya kamu malam puasa, malam sembahyang tahajud terus, siang puasa terus. Kata Nabi SAW, inna li ainika alaika haqqan. Matamu ada hak bagi dia tidur. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu ada hak bagi dia makan. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu ada hak bagi dia perhatian. Ana akhsyakum wa atqakum. Aku, kata Nabi, saya orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tidur malam. Wa arqud, saya tahajud malam, tapi juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Jadi rupanya maksiat itu bukan cuma judi, minum khamar, berzina, mohon maaf, bukan. Tapi maksiat adalah melampau. Beribadah yang melampau pun ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Tak boleh melampau. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taghlu fi dinikum. Jangan melampau pada urusan agama. Nah, maka kita tetap sholat. Banyak jamaah menengok saya kurus, dia kata, Ustaz ni banyak puasa sunat. Saya tak banyak puasa sunat. Ustaz makan sikit. Saya makan, kalau di Brunei bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Jadi kita makan dalam Islam, disuruh kita makan untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Menegakkan tulang belakang supaya boleh beribadah kepada Allah. Kulu, makanlah. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian esok pagi anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya. Kata ayah, kawan ayah tu ulama besar. Tapi saya tengok dia malam tadi dia sembahyang subuh tak berwuduk. Lalu kemudian dia makan banyak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tak boleh kita tuduh orang melakukan sesuatu kalau kita tak tahu. Kita tanya dulu. Imam Syafi'i kata, anak saya, kamu sembahyang subuh tak berwuduk. Kata Imam Syafi'i, saya tak berwuduk subuh sebab wuduk isya saya masih ada lagi. Kata anak saya, kamu makan banyak. Kata Imam Syafi'i, ta'amus salihin dawa. Makanan orang soleh itu menjadi obat. Jadi kalau Tuan nampak saya makan agak banyak tadi, itu makanan orang soleh, makanan Tuan Haji Sulaimi adalah obat. Jadi alasan orang melakukan sesuatu sebab ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Jadi selama kita melakukan perbuatan itu tidak bertentangan, ikhtilaf, bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, betul kata ulama, maka kita lakukan saja. Kalau kita dengar cakap orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak di dunia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu kalau kita buat sesuatu, yang komen cuma 1-2 orang, jiran kita. Hari ini kalau kita buat sesuatu, semua follower yang ada komen. Maka sakit kepala kita. Maka kita lakukan saja, betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, kita tak usah sakit kepala memikirkan komen cakap manusia yang banyak di akhir zaman. Yang penting betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana bisa melembutkan hati orang yang keras dan bagaimana bisa biasakan diri, merendah diri, tidak mau peduli kejayaan orang lain? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu, ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Sekeras-kerasnya batu, ada yang terbelah, keluar juga air. Sekeras-kerasnya batu, ditetes air hujan, maka dia akan berlubang. Tapi kalau sudah hati manusia, summa qatsat qulubuhum. Hati itu menjadi keras, lebih keras daripada batu. Membatu. Maka bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silalah ziarah kubur. Tujuan daripada ziarah kubur yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudbi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tuzakkirukum bil maut, mengingatkan pada mati. Itu maka kita disuruh selalu berziarah kubur. Ustaz Abdul Somad, istri saya ini keras hati, ada jamaah bertanya. Suka menghamburkan uang. Macam mana caranya? Kata saya, bawa dia ziarah 3 kali sehari. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Mana dalilnya? Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh bebanyak-banyak, berbangga-bangga, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur insya Allah menenangkan hati. Yang kedua, datang orang mengadu ke Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, hati saya ini keras. Kata Nabi SAW, bagi makan kepada anak yatim, sapu kepala dia, maka itu melembutkan hati. Ja'a rajulun Nabi SAW syaka'an qaswati qalbih. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah, mengadukan tentang kerasnya hati dia. Maka kata Nabi, at'imil yatama, berilah makanan kepada anak yatim, sapu kepala dia. Maka itu salah satu. Ada orang zaman sekarang dia bagi makanan anak yatim, dia transfer melalui bank. Baik, tak salah, niatnya sampai. Tapi sebagai sebuah obat, dia belum dapat obat. Sebab bila kita makan bersama dengan anak yatim itu, kita datang ke tempat dia, kita bagi makan, kita tengok dia, kita sapu kepalanya, kita melihat sesuatu, ada pelajaran melalui telinga. Tapi tak dapat melalui mata. Kalau kita jumpa anak yatim, kita datang ke tempat dia, telinga kita tak dapat pelajaran. Sebab tak ada tazkirah, tapi mata menengok. Maka nasihat ada dua. Inna sam'a, yang dari telinga, wal basar, yang dari mata. Yang dari telinga kita dah selalu. Yang dari mata ni belum. Maka kita khaskan satu waktu, itu untuk melembutkan. Yang ketiga, idza marida, kalau ada saudaramu sakit, fa'udhu. Menengok saudara yang sakit di hospital, maka itu juga insya Allah melembutkan hati, mensyukuri nikmat sehat. Lalu kemudian, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, bercerita dengan tuan-tuan ke Aceh saat terjadi tsunami, pergi ke Lombok saat ada gempa bumi. Artinya, orang-orang Brunei bila mendengar sesuatu, dia tidak tengok negaranya, dia tak tengok dari mana, dia tengok sebagai seorang saudara, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu usaha kita untuk melembutkan hati. Yang berikutnya adalah doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut, ultuf bina. Lembutkan hati kami, lembutlah kepada kami. Maka itu juga salah satu doa. Walillahil asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna, fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah yang bersesuaian maknanya. Minta bukakan hati, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana. Minta rezeki, ya Razak, urzuqna, hablana, min ladunka zurriyatan thayyibah. Termasuk tentang lembut hati, minta melalui asma'ul husna, ya Latif, wahai engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati kami. Itu diantara salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Waktu remaja kami pernah bercinta, Ustaz. Ibarat tidur tak lena, makan tak kenyang, asyik terkenang pujaan hati. Tetapi kenapa cinta kami pada Rasulullah tidak begitu? Bahkan tidur lena, makan terlalu kenyang. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami Ustaz. Bagaimana mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya? Halal, haram, makruh, mubah, itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan. Itu kalau kita minum khamar haram. Kalau kita minum zam-zam dapat pahala. Halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Antara minum atau tak minum, makan atau tak makan. Cinta bukan perkara yang boleh memilih. Sebab kita tak boleh terpaksa. Cinta bukan pada perkara taklifi. Makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya. Yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang. Itu baru. Kalau orang jatuh cinta, lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu, maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram. Kalau dia perbuatan maksiat. Tapi selepas dia jatuh cinta, lalu dia pinang, lalu dia menikah. Maka siapa yang jatuh cinta, menikahlah. Kalau jatuh cinta menikah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah. Itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, tak jadi menikah, maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini. Gila Qais itu pada akhirnya. Dan sembuhnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis kitab
salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah. Salah satunya doa ayah Qais ketika mendoakan Qais sebab jatuh kepada Laila. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu? Sebab kita tak menengok Rasul, sebab kita tak jumpa dengan Rasul, kita sebab tak bersama dengan Rasul, sebab kita tak kenal dengan Rasul. Maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul. Sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah. Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi? Salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW. Dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat, dibacakan kepada jamaah oleh para ulama Ahlus Sunnah. Inilah kitab, mohon maaf Ustaz, Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kami menghatamkannya di Kaherah bersama ulama Syekh Usamah, murid dari Said Muhammad. Untuk apa? Di antaranya untuk mengenalkan supaya bangkit. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dibuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Makkah, bukan orang Yaman, bukan orang Maghribi. Yang menang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Nah, jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia dah kenal, dia jatuh cinta, kemudian sholat, mengamalkan perbuatannya, maka insya Allah akan tumbuhlah cinta di dalam hati, banyak berselawat, banyak berzikir. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau, hati kami khusyuk, hati kami tenang, kami sangat cinta kepada engkau. Tapi bila kami balik ke rumah, berjumpa dengan anak isteri kami, hati kami berubah." Apa kata Nabi? "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah." Seandainya hati kamu tak berubah-ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Bahwa sahabat Nabi pun hatinya berubah. Apalagi kita, sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, pun hati dia kadang berubah. Saat dekat Nabi kuat, balik ke rumah lemah. Apalagilah kita yang jauh. Tapi walaupun kita jauh dengan Nabi, kita sudah didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Waktu giginya patah, waktu pelipisnya berdarah, kata sahabat, "Berdoalah Rasulullah. Ada satu doa mustajab. Kalau engkau berdoa, semua musuhmu mati." Kata Nabi, "Doa itu aku simpan." Untuk siapa? "Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Jadi, walaupun kita jarak kita dengan Nabi 15 abad, 1500 tahun, tapi Nabi sudah doakan kita, doa sayang dia kepada kita. Lalu kemudian kata Nabi, "Nanti ada orang yang minum dari telagaku. Siapa yang minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada." Dia tak akan haus selamanya. Kata sahabat, "Kami," kata Nabi, "ikhwani, antum ashabi, kalian sahabatku. Sedangkan mereka adalah ikhwani, saudaraku." Kata sahabat, "Siapa mereka itu ya Rasulullah?" "Amanubi walam yarawni." Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Jadi saya, walaupun saya hidup di akhir zaman, saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talha, dengan Zubair, dengan Aisyah, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya tak rasa kecewa, saya tak rasa susah hati. Sebab saya merasa menurut ilmu Allah, inilah zaman yang baik bagi saya. Sebab ada setengah orang mengatakan, kenapa saya hidup di akhir zaman? Kalau saya hidup dengan Nabi dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi. Mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab. Belum tentu dia ikut Nabi. Kita tak tahu iman kita macam mana. Jadi kita husnuzan kepada Allah. Allah buat kita hidup di akhir zaman, kita alhamdulillah tetap iman dan Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita tinggal di negeri mayoriti Muslim, kita istiqomah, kita amalkan saja. Nanti bila kita dah mati menghadap Allah SWT, yang awal dulu hidup dengan Nabi, dengan yang di akhir zaman, Abu Jahal hidup dengan Nabi, Abu Lahab hidup dengan Nabi, Abu Sufyan hidup dengan Nabi, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak ikut Nabi SAW. Kita jauh dengan Nabi, jauh tempatnya. Dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah, kota Madinah. Jauh masanya dengan Nabi, jauh sukunya, 3 jauh. Jauh tempat, jauh waktu, jauh suku. Kita bukan orang Arab. Tapi kita insya Allah dekat kerana cinta. Almar'u ma'a man ahab. Ada orang berkulit hitam, dia peluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya?
Kata dia, saya ni budak hamba saya, miskin, susah, hitam. Tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita walaupun sikit tak banyak, insya-Allah itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Boleh minta doa untuk menguatkan hafalan. Di antara yang menguatkan hafalan, ada perbuatan, ada ucapan. Yang pertama perbuatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i. Saya melapor kepada guru saya Imam Waqi', hafalan saya rosak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru saya, jauhi perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Kerana ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang lakukan buat maksiat. Jadi salah satu caranya adalah jauhi perbuatan maksiat, maka menguatkan fikiran. Yang kedua, di antaranya adalah doa untuk meminta kepada Allah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka kita dhamirnya diganti kepada saya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Saya kalau ada budak kecil, mak ayah, ibu bapa dia minta doakan anak saya Ustaz Somad, saya pakai doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu di antara doa yang kita pakai. Tapi doa tidak mesti bahasa Arab. Doa tidak mesti yang ada dalam Quran dan Sunnah. Doa guna bahasa Melayu, doa bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala terima selama di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang, maka tidak boleh melafazkan di luar daripada bahasa Arab. Kalau kita baca dalam sujud terakhir, maka dalam hati saja. Kalau di luar salat, maka minta apapun dengan bahasa apapun, mintalah pada Allah. Saya sampai hari ini berdoa masih guna bahasa Melayu. Lepas sembahyang tahajud, lepas zikir, lepas duha, saya tetap berdoa guna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Selepas itu minta kepada Allah supaya selamat, supaya baik semuanya. Maka selepas itu kita serahkan pada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Elok kalau kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Dibukakan Allah segala yang tertutup. Hati yang tertutup, pikiran yang tertutup, hidayah yang tertutup. Al-Fatihah. Maka itu kebaikan-kebaikan ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Dua soalan terakhir, bagaimana untuk membuat amalan sesuatu amalan itu secara berterusan istiqamah? Ya Rasulullah kasih saya satu pesan. Kalau saya amalkan pesan ini, saya tak perlu tanya pada orang lain. Ausini wa aujiz. Kasih saya pesan tapi pendek, jangan panjang-panjang. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, selepas itu istiqamahlah. Maka kata para ulama tasawuf, wali-wali Allah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau ada orang punya karamah, boleh terbang di atas awan, syaitan pun bisa. Syaitan pun boleh. Kalau ada orang boleh berjalan di atas air, iblis pun boleh. Satu yang tak boleh mereka lakukan, yaitu istiqamah. Jadi kalau kita sudah dibagi istiqamah, itulah nikmat yang besar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Rabbku Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Membisikkan dalam hatinya, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Penyakit manusia dua. Takut, sedih, sedih, takut. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa hadapan. Sedih masa lampau. Kita hidup sekarang, masa lampau sedih, masa hadapan takut. Maka orang yang istiqamah Allah bagi, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Selepas itu Allah bagi kebahagiaan, kegembiraan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syarat untuk istiqamah yang pertama, mesti bertaubat. Tidak mungkin orang istiqamah kalau tidak bertaubat. Selepas bertaubat, berjamaah, jangan sendirian. Berjamaah di masjid, berjamaah berkawan-kawan dengan orang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang baik-baik. Pertama, taubat. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, insyaallah istiqamah. Yang keempat, husnul khatimah. Kenapa orang tak husnul khatimah? Karena tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Karena tidak hijrah. Sahabat dengan Nabi hijrah. Kita tak hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath.
Setelah pembebasan kota Makkah, tak ada lagi hijrah. Yang ada adalah taubat nasuha. Setelah bertaubat jangan sendirian. Man syadda finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insyaallah istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Jadi jamaah ini mesti kita jaga. Jumpa sepekan sekali, jumpa dalam majelis mengaji, jumpa baca yasin, jumpa tahlil, jumpa maulid Nabi, jumpa sehari 5 kali, jumpa subuh, jumpa zuhur, jumpa asar, jumpa maghrib, jumpa isya. Hari Jumat jumpa lagi tahlil yasin, jumpa tazkirah, jumpa majelis maulid. Maka itu semua membuat kita istiqamah insyaAllah. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir pada ini. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, apakah wajib ahli waris membayar hutang ahli keluarga yang telah meninggal dunia, sedangkan yang telah meninggal dunia itu ada meninggalkan harta? Silakan. Min ba'di wasiyatin. Kalau ada orang meninggal dunia, pertama keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan hanya 1/3 harta. Jadi kalau harta dia ada 1 juta, maka keluarkanlah 1/3 wasiat. Selepas itu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Keluarkan wasiat, lepas keluar wasiat, bayarkan hutang. Membayar hutang orang meninggal dunia wajib diambil dari tirkah. Tirkah artinya harta yang ditinggalkan. Adapun seorang anak tidak wajib membayarkan hutang ibu bapanya dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Seorang anak tidak wajib mengeluarkan harta dia sendiri untuk membayarkan hutang piutang ibu bapanya. Setelah orang tua meninggal, keluarkan wasiat 1/3, bakinya dibayarkan untuk membayarkan hutang. Kalau hutangnya masih ada lagi, maka anak pilihannya 2. Kalau dia ingin membayarkan, itu tatawwu namanya, sukarela, bukan perbuatan wajib. Jadi orang yang ada piutang pun tak boleh menuntut. Ayah kamu sudah meninggal, kamu mesti bayar. Dia tak ada kewajiban. Sebab hanya wajib diambil dari tirkah, dari harta warisannya. Tapi kalau anak ini mau berbakti kepada orang tua, nah dia nak buat baik, dia jual tanahnya, dia jual keretanya, dia nak bayarkan hutang orang tuanya, maka itu terhitung sebagai sedekah, perbuatan baik, tidak salah. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, adalah ayat tentang hutang piutang. Kenapa? Sebab orang yang kena hutang piutang, walaupun dia mati syahid, maka dia tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumil qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang nanti menghadap Allah, sembayangnya banyak. Wa zakatin, zakat, infak, sedekah, wakafnya banyak. Wa hajjin, haji umrahnya banyak. Tapi karena dia akala mala hadza, makan harta orang dengan cara batil, haram, salah satunya tak membayar hutang, maka amal dia tadi akan diambil oleh orang yang dia aniaya, yang dia zalim. Selepas amalnya habis, tapi masih banyak juga orang yang dia makan hartanya, ukhidat khotayahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, jadi masukkan dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena syirik. Dia masuk neraka karena menzolimi, makan harta orang dengan cara batil. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati, kita sempat diberikan Allah kesempatan membayar segala hutang piutang. Selepas itu kita menghadap Allah dalam keadaan baik, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai sudah perbicaraan tazkirah kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya selaku moderator pada pagi ini mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa iyyakum karam Ustaz Profesor Abdul Samad atas tazkirah pada pagi yang berbahagia ini. Jadi saya mewakili sekali lagi bagi ahli keluarga besar Tuan Haji Suhaimi, Datuk Saleh dan keluarga yang lain mengucapkan juga sekali lagi tahniah dan terima kasih, juga mengalu-alukan kedatangan ke Seri Begawan. Untuk akhirnya permintaan daripada ahli majlis, mohon minta selawat sedikit boleh, dan disusuli dengan doa penutup, dan berakhir program kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Selawat. Apa selawat? Iya. Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina binjaha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, sahibul hadzal majlis, bil khusus kepada sahibul majlis. Barik lahu fi rizqihi, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahu fi ahlihi wa auladihi, berikan pada keluarga dan anak-anaknya. Barik lahu fi kulli ma ataitahu, berikan berkah kepada semua yang engkau berikan atas karuniamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya kerana engkau saja ya Allah. Auzillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di padang mahsyar manakala tak ada tempat bernaung kecuali singgasana arasy-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma anzilil sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan ke dalam hati kami sehingga kami tenang menghadapi hidup ini. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang yang ridha menerima segala takdir-Mu. Wassabirina li balaik. Jadikan kami orang yang sabar menerima segala yang sudah engkau tuliskan di Lauhil Mahfuz ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan umat ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, semua perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami salat semuanya sampai hari kiamat ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama orang mati syahid, bersama orang-orang saleh. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali ajdadina datuk nenek moyang kami, wali masyaikhina guru-guru kami, wali ammitina salihin, pemimpin-pemimpin kami, raja-raja kami, orang-orang soleh yang sudah memberikan hartanya, nyawanya untuk memperjuangkan negeri kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal baik kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, kalimah yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.